في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Berada di situs yang penting, sekalipun kita tahu ya, pada saat Antonio Barluzzi, seorang arsitek yang sangat terkenal, yang banyak karya-karyanya itu bisa kita saksikan sampai hari ini di Tanah Suci, antara lain gereja Tabor kemarin, dan yang lain adalah gereja ini yang disebut gereja Sabda Bahagia. Tadi waktu di bus kita sudah membaca ayat-ayat yang kita bisa jumpai dalam Injil Matius pasal 5. Namun karena itu sudah kita baca, kita tidak bahas semuanya. Kita hanya diingatkan ya bahwa teks itu sangat penting dalam pengajaran Kristus. Secara khusus misalnya kalau kita membaca Alkitab dalam konteks, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini misalnya ayat 3. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kenapa Yesus mengawali sabdanya itu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, kita diingatkan pada ibadah di sinagog. Kita harus membayangkan Yesus itu adalah orang Yahudi. Jangan sekali-kali membayangkan Yesus masuk gereja GPIB atau gereja Katolik gitu ya. Nanti konteksnya nggak dapat. Sebagai seorang Yahudi yang diutus untuk menggenapi Torah, maka dia menjadi Yahudi untuk menggenapi hukum Yahudi. Nah, sebagai seorang Yahudi tentu bahasa sehari-hari yang dipakai Yesus itu kalau ibadah ke Bait suci atau di sinagog itu adalah bahasa klasiknya adalah Hebrew, Ibrani, ya. Tapi kalau percakapan sehari-hari begini bahasa Aramaik. Nah, doa-doa Yahudi itu sampai hari ini juga ditulis atau dilantunkan baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Aramaik. Misalnya kalau di dalam bahasa Aramaik itu yang disebut doa kadis. Doa kadis itu yit kadal we yit kadasima rabba bi alma misalnya. Itu yang mendasari doa Bapa kami. Jadi sesungguhnya Yesus tidak membawa sesuatu yang sama sekali baru. Tetapi kedatangannya itu adalah menggenapi dari apa yang sudah ada. Kalau doa kadis Yahudi itu kira-kira kalau diterjemahkan itu terpujilah namanya, datanglah kerajaannya yang kekal. Itu menggunakan kata ganti dirinya. Tetapi kalau dalam doa Bapa kami, Avenu Seba Semayim, Bapa kami. Jadi sudah lebih dekat, ya. Kemudian kalau kita masuk ke sinagog sampai hari ini, sebelum para pelayan itu mempersembahkan pelayanannya kepada Tuhan, dia mengatakan satu teks yang berbunyi, Hineni ha'ani mimeas, inilah aku, si miskin yang ingin melayanimu Tuhan. Nah, makanya Yesus mengawali sabda bahagia itu, berbahagialah orang yang miskin, karena latar belakang itu tadi. Hineni, inilah aku, ha'ani mimeas, orang miskin atau si miskin yang ingin melayanimu Tuhan. Nah, saudara-saudara, karena itu khotbah di atas bukit juga membawa pesan cinta universal. Misalnya pada ayat 9. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi anak Allah itu maknanya beragam. Malaikat-malaikat di surga itu juga disebut anak-anak Allah. Misalnya dalam kitab Ayub.
ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, bintang-bintang fajar bersorak-sorai, itu anak-anak Allah dimaknai sebagai malaikat. Lalu ketika Raja Israel yang diurapi sebagai raja itu disebut anakku, anak Allah. Tetapi orang-orang yang membawa damai, siapapun, agama apapun, disebut anak-anak Allah. Itu pengertian generik dari istilah Bnei Elohim. Tetapi ada istilah yang lebih spesifik dalam persekutuan kita dengan Kristus, yaitu apa? Monogenes Theos, putra tunggal Allah. Dan itu hanya spesifik berlaku bagi Yesus, tidak berlaku bagi orang lain. Nah, sementara kita yang mengikuti Sang Kristus sebagai anak tunggal Allah disebut anak-anak Allah dalam Injil Yohanes. Bukan anak karena hubungan darah, hubungan daging, bukan keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Makanya kalau ada orang yang tidak paham iman Kristen dan mengatakan kalau Allah punya anak siapa bidannya, itu sesungguhnya pertanyaan primitif yang tidak layak ditampilkan di panggung kehidupan orang beradab. Karena itu artinya orang yang salah paham memaksakan paradigmanya kepada orang lain tanpa mau cross check apakah benar yang dituduhkan itu seperti itu. Karena memang konteks agama itu kan beda-beda ya. Ketika orang Yahudi, dalam hal ini ajaran Sang Kristus, mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai karena dia akan disebut anak-anak Allah. Orang Yahudi tidak usah bertanya, kalau Tuhan punya anak siapa bidannya, itu sudah lewat pertanyaan seperti itu. Karena doa-doa Yahudi seperti yang misalnya terekam di naskah-naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll, itu dengan sangat jelas dikatakan, doa Yahudi, Avinu ve Malkinu, Bapa kami dan Raja kami. Orang Yahudi tidak bertanya lagi, kalau dia disebut Bapa kami siapa mamanya, sehingga dia punya anak gitu loh. Jadi itu mestinya setiap agama itu tidak boleh memaksakan paradigma interpretasinya terhadap agama lain. Nah, akhir-akhir ini beredar satu hiruk pikuk atau kehebohan di tanah air kita, khususnya ketika seorang presenter atau namanya Daniel Mananta itu menafsirkan teks dari kitab Nabi Yesaya yang katanya di dalam patung itu ada unclean spirit katanya. Ya, itu sebetulnya bukan suara dia, karena beberapa tahun lalu Abdul Somad itu mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafir. Konsep jin sendiri tidak ada dalam iman Kristen, ya kan? Konsep jin itu adalah konsep Islam. Di Kristen tidak ada konsep jin itu. Dan saya juga tidak mau memaksakan paradigma saya untuk menilai orang lain. Dalam Islam sendiri jin itu sukanya makan tulang. Lah di salib itu dipasang di gereja bersih sekali, nggak ada tulang, makan apa di sana dia? Kan nggak bisa hidup kan? Lah kalau kita buat guyonan teologis kan itu kan ya menarik sekali. Lalu jin itu kalau ke gereja pasti kelaparan karena di sana tidak ada tulang misalnya. Kan salib biasanya dipasang di tempat yang paling depan, yang bersih, dan biasanya memang orang-orang Kristen itu ya relatif lebih bersih lah daripada yang suka memojokkan kita itu, iya toh? Karena yang suka memojokkan sukanya tinggal di pojok-pojok yang biasanya kumuh kan. Tidak menjadi pusat. Kalau pusat itu mesti bersih itu. Nah, teks yang dibaca itu antara lain berasal dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ya. Kira-kira seperti ini. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing dan bukit-bukit dengan raja. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dengan apa dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca,
memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan dan seterusnya? Jadi ini konteksnya apa sebetulnya? Konteksnya itu adalah Israel sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang adalah pengendali, penguasa, pantokrator semua alam semesta ini. Masa harus kamu samakan dengan patung-patung buatan tangan manusia untuk disembah? Tapi kalau membuat benda seni, tidak semuanya itu harus dikatakan sembahan, kan? Ya, itulah sebabnya negara kita itu rusak karena apa? Benda-benda seni dianggap musuhnya Tuhan. Lah Tuhan kok ya punya musuh patung itu, kok ya pangkatnya kan masa direndahkan. Tuhan itu penakut, takut dengan patung itu loh. Saudara-saudara, kita melihat Alkitab itu mesti dengan konteks ya. Yang pertama, apakah membuat benda-benda liturgis itu dilarang? Itu harus kita clear dulu ya. 10 perintah Tuhan itu kurang tajam seperti apa kalau dibandingkan dengan mereka yang suka salah paham dan pahamnya salah itu. Ya kan? 10 perintah Tuhan itu yang namanya Asyeret Hadivarim. Itu diawali dengan deklarasi bahwa Tuhanlah yang telah menyelamatkan Israel dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Maka kalau dalam dasasila Yahudi atau 10 perintah Allah Yahudi itu, hukum pertama bukan jangan ada ilah lain. Tidak. Hukum pertamanya itu adalah Anoki Adonai Eloheka Asher Hosetika Mi'aret Misrayim Mibet Avadim. Akulah Tuhan sembahanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Makanya nanti kalau Bapak Ibu di Mesir, atau di sini juga banyak di Holy Land ini, nanti melihat 10 perintah Tuhan dalam bahasa Ibrani, biasanya huruf yang pertama di sebelah kanan itu Anoki, itu akulah. Baru yang kedua, jangan ada ilah lain. Lo yihye, leha dan seterusnya. Lo yihye leha, Elohim akherim alpanai. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Nah, kita memiliki 10 perintah Tuhan itu sebetulnya sama. Yahudi, Kristen, Samaria itu sama. Karena Tauratnya kan satu. Cuman sistematiknya bisa berbeda-beda. Yahudi lain lagi. Yahudi karena pendahuluannya dimasukkan jadi hukum pertama. Lalu hukum yang kedua, lo yihye lecha tadi. Baru disusul dengan ungkapan jangan membuat patung. Lo ta'aseh lecha, jangan membuat bagimu patung, ya, pesel patung, dan segala yang serupa. Dan segala yang serupa itu vekal temunah, dan segala yang serupa. Serupa dengan apa? Yang pertama, Asher basim mayim mimeal, segala yang berada di langit yang di atas. Contohnya apa? Orang Mesir dulu mengingat dewa matahari yang disebut Ra. Makanya muncul Ramses, ya, anak dewa matahari. Mertuanya Yusuf dinamakan Potifera. Ra itu matahari. Ya, jadi kalau mertuanya Yusuf namanya kira-kira Nugroho pasti bukan, karena nama Nugroho itu bukan nama Mesir. Kalau misalnya istrinya Yusuf namanya Juleha pasti bukan. Itu orang Sunda, anaknya Pak Marjai misalnya. Jadi membaca kitab itu mesti melihat konteks. Karena apa? Anda tidak akan mungkin menemui nama orang Jawa di abad 10 dengan nama Alexander atau Roy Martin. Tidak mungkin ada itu. Itu nama karena produk Eropa kan. Pasti nama-nama itu dilihat prasasti di abad itu. Misalnya nama orang Galigi. Sekarang kita udah lupa apa itu Galigi. Itu ada di prasasti Balitung.
galigi mawayang buat yang macarita bima yakumara kicaka mawayang ramayana misalnya si mangmuk mabanyol. Anda orang Jawa berapa, Mas Anom orang Jawa, Pak Roy orang Jawa, tapi bahasa Jawa 1000 tahun yang lalu kita sudah sakit ingatan semua. Lu gitu pangkatmu mau ngeritik Alkitab itu apa? Iya toh? 1000 tahun yang lalu kita semua sudah sakit ingatan. Membaca Alkitab itu menyeberangi zaman, ruang, waktu, bahasa. Karena Anda kalau sombong-sombong sering mengkritisi Alkitab, ya boleh saja semua orang awam baca Alkitab. Tapi jangan rumongso biso, nanging biso rumongso. What is the meaning of biso rumongso? Terjemahkan sendiri, ya kan? Gitu loh. Jadi artinya apa? Kita membaca peristiwa 1000 tahun yang lalu pun, itu butuh pemahaman bahasa kuno. Apalagi peristiwa ribuan tahun, zamannya Musa, zamannya Daniel, zamannya Yesus, zamannya Yesaya, ayat yang kita baca tadi. Baik, jadi yang ada di langit yang di atas. Lalu yang kedua, V Asher, yang Ba Eret, dan yang ada di bumi, Mitahat, bumi yang ada di bawah. Orang Mesir punya misalnya dewa sapi, ya. Itu konteksnya apa? Hathor. Hathor itu adalah bentuknya lembu. Nah, dia punya anak laki-laki namanya itu Happy atau Apis kalau bahasa Koptiknya. Itu yang mengikat bangsa Israel. Makanya ketika mereka sedang dalam keluaran dari tanah Mesir, Eksodus itu, Tuhan menghendaki jiwa mahardika, jiwa yang merdeka. Tapi paradigmanya tertinggal di Mesir. Karena itu di padang gurun, salah satu godaan bagi Israel itu adalah menyembah anak lembu emas. Anak lembu emas itu Apis. Apis itu anaknya yang namanya Hathor. Ya, nanti ketika Israel terbelah menjadi dua, kerajaan utara berpusat di Samaria, sebelumnya di Tirsa, kerajaan selatan berpusat di Yerusalem. Mereka juga mengulangi hal yang sama, tapi lebih canggih. Karena pada saat itu Allah Israel itu disinkretiskan dengan Dewi Kesuburan Asyera. Sehingga bukan lagi patung anak lembu emas dalam Septuaginta itu adalah patung sapi betina. Itu terjadinya tidak pada saat keluaran. Sapi betina itu terjadinya pada saat Samaria. Peristiwa Samaria. Itu artinya apa? Jangan menyerupai dengan yang ada di bumi yang ada di bawah. Termasuk patung sapi betina atau patung anak sapi zaman keluaran. Lalu W Asher dan yang Bamayim yang ada di dalam air, Mitahat La'aret yang ada di bawah bumi. Misalnya orang Mesir punya dewa, itu dewa namanya Sobek atau dewa buaya. Itulah yang Tuhan peringatkan di 10 perintah Tuhan itu. Dan semuanya itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penyembahan patung-patung yang berhubungan dengan komitmen mereka kepada Tuhan yang tidak mau diduakan, tidak mau diserupakan. Itu konteksnya. Tapi kalau membuat arca, membuat benda liturgis yang itu berkaitan misalnya gambarnya malaikat, boleh. Contohnya kita baca ya satu ayat. Itu semua harus ada dasar teksnya, dasar biblikalnya ya. Misalnya kita bisa baca di dalam kitab Keluaran 25 ayat 18. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup perdamaian itu. Ini jelas. Tuhan membolehkan membuat gambar kerubim. Kerubim itu kan gambarnya malaikat. Itu 3 dimensi loh, bukan 2 dimensi. Artinya bikin patung ciptaan itu boleh. Ya toh? Karena apa? Manusia itu kan membutuhkan Membutuhkan sebuah visualisasi dari yang tidak kelihatan. Tetapi Tuhan memberikan
pedoman yang boleh kamu visualisasikan itu adalah ciptaan. Atau misalnya orang-orang yang disebut hamba pilihan, tidak semua pukul rata. Jangan membuat patung, misalnya patung apa dulu. Gitu. Makanya kalau di dalam gereja itu ada ikon. Ikon itu sendiri teksnya ada di dalam kitab suci. Yesus disebut sebagai ikon dari Allah yang kelihatan. Karena itu wujud inkarnasi. Firman menjadi manusia. Lah kalau firman menjadi manusia kan bisa digambar. Kalau Taurat sudah ditulis dalam bahasa Ibrani kan juga bisa ditulis. Dan sekarang tulisan, gambar, patung 3 dimensi itu kan tinggal kita melihat dari aspek mana gitu loh. Jadi tidak sesederhana dikatakan dalam patung ada unclean spirit. Spirit apa itu? Melihat sejarah harus jelas ya. Maka selama kita di kota suci ini kita bisa meningkatkan kepekaan rohani kita dengan refleksi-refleksi yang bisa membuat kita lebih dekat pada Tuhan, tetapi juga beriman secara cerdas. Bukan sekedar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, penghayatan. Dukun itu kan juga penghayatan. Tapi dengan logika, ya kan, diimbangi mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Nah, contoh sekarang. Ketika Tuhan menyatakan diri kepada Musa, dia menyatakan diri apa? Aku adalah aku. Ehyeh, Asyar, Ehyeh. Aku adalah aku. Kenapa? Itu menjadi sangat penting. Karena itu menekankan kemahahadiran Tuhan. Sebelum kata esa, itu yang penting hadir dulu. Maka kalau dalam bahasa Latin, omnipresent. Omni itu lebih mendalam ketimbang unum. Omni itu adalah kesegalaan, kesemestaan, ya, kemahadiran. Maka Tuhan menyatakan diri, aku adalah aku. Kalau secara harafiah artinya aku ada yang aku ada. Jadi Tuhan itu maha ada. Maka di dalam Septuaginta, Alkitab dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan di Alexandria abad ketiga sebelum Masehi, itu disebutkan dalam terjemahan sana, terjemahan Septuaginta, ego eimi hoon. Hoon itu yang menjadi kata ontologi, ya, keberadaan. Jadi Tuhan itu bukan sekedar ada, tapi maha ada. Apa bedanya? Mahanya itu lebih penting. Saya ada ketika saya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu keadaannya tidak seperti ini. Rambut saya masih gondrong, masih lebat. Sekarang mulai terkikis oleh zaman. Setelah 20 tahun mulai memutih, mulai jarang. Jadi keberadaan manusia kan temporal, tidak ada yang abadi. Maka dulu saya tidak ada, kini saya ada, nanti saya tidak ada lagi secara fisik. Itu manusia. Tapi Tuhan, pernahkah dia tidak ada? Dia selalu ada. Makanya dalam doa Yahudi yang namanya Adon Olam, itu ditekankan bahwa Tuhan itu Vehu hayah, vehu howeh, vehu yihye batif arah. Dia yang sudah ada, yang ada, dan yang akan ada. Yang seterusnya ada. Dan itulah yang mendasari doa Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Di mana Tuhan menyatakan diri yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu yang ditekankan dengan kemahaadaan Tuhan. Kalau 1, 2, 3 itu setelah ada ciptaan. Sebelum ada ciptaan, belum ada 1, 2, 3, Pak Gendut naik kuda, belum ada. 1, 2, 3 itu karena apa? Sudah ada yang lain. Coba sekarang. Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Aku. Adanya aku itu kan setelah ada engkau. Makanya dibedakan ketika masih satu. Sebelum dunia ada, yang ada siapa? Hanya Tuhan. Ciptaan belum ada. Ketika ciptaan sudah ada, baru ada selain aku, yaitu kamu. Itu baru ada 2. Gitu. Baru Tuhan menciptakan yang lain, ada 3. Aku, kamu, dan dia. Pihak kedua menjadi jamak aku dan kalian. Gitu.
Pihak ketiga menjadi jamak, aku, kalian, dan mereka. Nanti di antara sekumpulan manusia yang menjadi jamak, kami dan kamu sekalian. Adanya aku, dia, itu setelah ada yang lain. Jadi, itulah sebabnya Tuhan tidak menyatakan misalnya, hai Musa, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Dia tidak mengatakan begitu. Karena itu setelah ada ruang, setelah ada waktu, setelah ada bilangan. Jadi iman Kristen itu mendalam, saudara-saudara. Tidak sesimpel yang dikatakan, di dalam patung ada unclean spirit. Tidak ada, itu primitif sekali itu. Itu kan pandangan-pandangan yang pendalamannya kurang. Nah sekarang, tidak usahlah kita ngomong Alkitab terlalu agung, terlalu mulia. Saya ajak Anda ngomong Aristoteles saja. Nah, ya, seorang filosof yang terkenal. Kata Aristoteles, refleksi manusia itu terbagi menjadi 3. Yang paling rendah, itu namanya fisik. Jadi fisik ini orang tidak akan bisa paham kalau tidak melihat bendanya. Ini misalnya. Ini bundar. Semua mata melihat ini bundar. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, itu topi persegi misalnya. Kan ada persegi, ada bundar kan? Itu fisik. Di atas fisik ini namanya matesis. Matesis itu adalah bilangan. Ya, 1, 2, 3 itu bilangan. Nah, misalnya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 3. Jadi kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada berapa? Ada 3. Loh itu kan ditambah kalau dikali. 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Lah Tuhan itu tak terhingga. Tak terhingga tambah tak terhingga tambah tetap tak terhingga. Iya kan? Nah logika kita mainkan sekarang. Ketika Anda mengatakan 2 kali 5 sama dengan 10. 5 kali 5 sama dengan 25. 5 kali 1000 sama dengan 5000. Mana 5000-nya? Anda keluarkan uang receh 5000. Ini kan simbol 5000. 5000 itu 5000 meter, 5000 kilometer, 5000 liter. Lah itu apa? Ini konteksnya matesis. Itu baru tingkat kedua. Tingkat yang tertinggi yang tidak bisa lagi dieja dengan kata. Hanya dialami dengan iman dan refleksi yang juga tinggi. Metafisika. Metafisika. Di balik yang fisik. Jadi ini yang tertinggi. Itulah Tritunggal. Makanya kalau saudara mengatakan Tuhan itu satu, setan juga bisa. Itu disebutkan dalam kitab suci kan, Yakobus pasal 2:19. Kamu percaya Allah itu satu? Kalau hanya itu, setan juga tahu dan gemetar karena keesaannya. Jadi esa, ya, itu menegaskan komitmen kita. Makanya Bapak Ibu kalau kita lihat nanti di toko-toko souvenir, di hotel atau di mana ada benda yang namanya mezuzah, ditulis huruf sin. Itu bagian daripada komitmen kita. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Tuhan, sembahan kita, Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Karena sudah ada Israel, maka ada 1, 2, 3. Ada Israel, ada Moab, ada Bani Amon. Makanya Tuhan bagimu yang satu ini. Yang lain-lain bukan. Itu komitmen. Makanya diingatkan, pasang di pintu rumahmu mesusah. Setiap kali kamu matamu mau ke kanan ke kiri, mau ingin kepada Baal, mau ingin kepada Asyera, ingat Adonai Elohenu, Adonai Echad. Jadi adanya esa itu komitmen setelah ada umat. Setelah ada ciptaan. Tapi ketika dunia ini dalam kelanggengan yang belum ada ruang, belum ada waktu. Esa itu untuk apa? Tidak ada yang lain. Ya kan? Makanya itu jelas kan yang dikatakan. Esa itu bagian dari komitmen kita kepada Tuhan. Makanya ada Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Itu artinya komitmen kita bahwa kita hanya memiliki satu Tuhan dan tidak ada yang lain. Karena itu ada tingkat monoteisme, yaitu 3 tingkat. Monoteisme setan yang satu,
monotisme 1, 2, 3 tadi, itu monotisme tingkat demit itu. Monotisme tingkat lelembut itu satu. Kedua, monotisme Abraham. Dia diutus pergi sekalipun dia belum tahu dia berangkat. Dia menjadi Abhama Amin, bapak orang beriman. Abhama Aminim, ya Abul Mukminin, bapak orang beriman. Lalu yang ketiga adalah monotisme Tritunggal Maha Kudus. Itu monotisme yang tertinggi karena tidak lagi bicara tentang ruang, waktu, bilangan, maka dikatakan nu'min bi ilahin wahid. Aku percaya kepada satu Tuhan, satu junjungan agung, satu Adonai, satu Kurios, yaitu Yesus Kristus. Putra Allah yang tunggal. Ingat, jangan dianggap anak beranak ini. Putra Allah yang tunggal, monogenes theos, yang lahir dari Bapa. Mana ada orang lahir dari Bapa? Semua lahir dari Mama. Berarti ini bukan kelahiran fisik. Berarti benar Roma Irama ketika mengatakan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka jangan GR. Kristen juga tidak percaya gagasan seprimitif itu. Karena apa? Lahir dari Bapa masih ada sambungannya. Sebelum segala abad. Artinya sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, sebelum ada hitungan, sebelum ada engkau karena hanya ada aku. Maka Tuhan aku adalah aku. Nah, kiranya berkat dari Tanah Suci secara khusus di depan gereja Sabda Bahagia. Gereja di mana Kristus mengajarkan 8 sabda bahagia, tapi juga dengan doa Bapa kami. Diajarkan di 2 tempat, satunya di tempat ini, satunya nanti kita lihat ketika kita mengunjungi Yerusalem. Kiranya berkat dari Tanah Suci itu selalu menyertai kita, membawa kita ke dalam pemahaman yang lebih baik, iman yang tidak sekedar menghayati, tetapi juga memikirkan, beriman dengan hati, dengan kekuatan, dan dengan akal budi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Saya akan doa syukur dalam bahasa Arab ya. Jadi itu supaya kita hanya bisa menghayati bahwa ada banyak saudara-saudara kita Kristiani yang berasal dari teman-teman kita di Palestina, juga warga negara Israel yang berasal dari orang Arab, baik itu dari gereja Ortodok maupun gereja Katolik. Tentu kita untuk menghayati itu kita bisa berdoa. Saya mencontohkan doa syukur dalam bahasa Arab menurut ritus Koptik ya. Jadi itu doa pertama tentu adalah tanda kemenangan yaitu salib yang ditegaskan al-ilahu wahid. Jadi tidak sekedar demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tapi ditegaskan al-ilahu wahid amin. Allah yang esa amin. Lalu kemuliaan ya, kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu Tuhan kasihanilah. Karena seperti spirit ajaran Yesus tadi, ya, bahwa inilah aku, orang miskin, si miskin yang mau melayani engkau, kerendah hatian. Ya, makanya kerendah hatian itu bukan mengklaim, kayak klaim asuransi. Ya toh, kan kita sering kali kalau doa saya klaim Tuhan, klaim janjimu. Nagih Gusti Allah kan ora pantes itu. Dengan Tuhan itu harus wedi asih, ya toh. Makanya kiri eleison Tuhan kasihanilah ditutup dengan doa Bapa kami, ya. Mari kita berdoa. Bismillah abi walibni warahil kudus al ilahu wahid amin. Kiri eleison Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, ya Rabbu barik Tuhan, berkatilah al-masdulil abwalibni warahil kudus, al-ana wa kulu awanin wa ila dahrid dahirin, amin. Allahumma ij'alna mustahakin anakula bisyukur, abana lati fis samawat liyataqaddasi ismuka, liya'ti malakutuka litakun masyiatuka kama fis sama'i kadzalika 'alal ard. Kubsana kafafana atinal yaum waghfir lana dunubana kama nakfirun nahnu aidan lil mudnibina ilaina wala tudkilna fit tajribah lakin najina minasirir bil masihi yasura binali analakal mulka wal quwata wal masda ilal abad. Bismil ab walibni warahil kudusal ilahu wakid. Amin. Selamat berziarah, Tuhan memberkati. Amin. Ini nanti saya tayangkan di YouTube. Jadi